Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alna minas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kelas 9H, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat. Baik. Alhamdulillah, saya absen terlebih dahulu ya. Afifatul Safiro. Mana Amanda. Ana Asfiatul Safiro. Ananda Hadiro. Anissa Hadiro. Davina Erni Hadiro. Faiha Hadiro. Azal Isal Jauza Hadiro Kartika Lutfi Hadiro. Dima Danan Faiza Niko Mailena Hadiro. Melina Hadiro. Arif Indra Nabila Hadiro. Nada Hadiro. Tati Aditya Aziz Rania Hadiro. Shirley Rania Yuvita. Hadiro. Oke, baik, yang tidak hadir 2 orang ya sakit. Ya. Oke, sekarang dikeluarkan bukunya. Siapa yang hari ini tidak bawa buku? Saya bawa buku. Kalian yang nggak bawa buku, Fani sama Adis. Atau Radit, katanya diminta ambil Radit. Iya. Iya, nanti aja Bu. Radit aja. Radit aja. Ini Radit aja ya. Yang nggak bawa Fani sama Radit. Fani Udah. Fani nggak masuk. Fani nggak masuk. Fani lagi 2 kali kesini, jadinya nggak masuk sakit ya. Iya. Nanti sudah siap hafalan? Sudah ditulis. Nanti di akhir ya hafalan ya. Siapa lagi yang nggak bawa buku? Ayo yang bawa buku. Yang nggak bawa buku. Bukunya coba diangkat semuanya. Itu Faiha bawa? Bawa. Lah kan siapa yang namanya? Davina apa siapa? Bawa semua. Oke. Bagus. Kelas 9 hari ini bawa buku semua. Kenapa saya tegaskan untuk membawa buku? Karena buku itu penting. Kalau kalian sekolah tidak membawa buku, terus ilmunya kalian dapat dari mana? Gitu ya. Jadi itu tidak boleh bawa adik. Sekarang bawa. Mau dibawa? Karena hari ini disuruh. Oh, jadi baca. Dia menantikan. Jadi titipkan. Oh, nanti. Oh, setelah pelajaran ini. Tahu gitu tadi mau saya kasih kuis. Tapi saya nggak bawa, belum selesai. Kalau kalian bawa, pasti saya kasih kuis di kuis. Jangan depan kita. Nggak apa-apa tuh. Nanti saat aku aja. Oke, baik. Minggu kemarin kita telah membahas apa aja? Oh ya, minggu kemarin ada tugas ya? Jual beli dan hias. Jual beli.
sudah kalian rangkum. Yang mana pertama ada pengertian jual beli. Apa pengertiannya? Memberikan sesuatu dengan imbalan dengan imbalan sesuatu dengan Oke, jadi jual beli adalah memberikan sesuatu dengan imbalan sesuatu. Sesuatu itu apa aja? Misalnya barang dengan ditukar dengan pokoknya gitu ya, dengan alat tukar. Secara sederhana seperti itu. Kemudian pengertian jual beli kalian sudah paham pastinya. Untuk yang kedua, hukumnya jual beli ada berapa? ada Hukumnya ada 4. Yang pertama, mubah apa itu mubah? boleh Itu hukum asal dari jual beli. Yang kedua adalah wajib wajib. Mengapa dikatakan wajib? Betul, untuk membayar hutang, misalnya untuk keperluan, kalau dicontoh di dalam buku ini, misalnya untuk keperluan anaknya yang sakit, itu maka hukumnya wajib. Untuk yang selanjutnya hukumnya apa lagi? sunnah Kenapa dikatakan sunnah? Membantu orang lain, misalnya ada salah satu anak tetangga yang menginginkan rambutan atau pohon rambutan milik kita, maka kita disarankan untuk menjualnya kepada tetangga tersebut meskipun kita tidak ingin menjualnya. Itu hukumnya sunnah. Yang selanjutnya hukumnya haram. Mengapa jual beli sampai bisa dikatakan haram? jual beli dilakukan untuk tujuan buruk Untuk tujuan buruk, misalnya Jual barang untuk maksiat. maksiat. Oke, betul, maksiat. Apa lagi? jual beli itu menyakiti orang Apa menyakiti hati orang lain? Misalnya seperti apa menyakiti hati orang lain itu? Itu juga tidak diperbolehkan. Untuk yang pembahasan selanjutnya kita bahas ringkas-ringkas saja ya, karena sudah kalian rangkum pasti sudah kalian baca. Yang selanjutnya rukun jual beli. Rukun jual beli. Rukunnya apa saja bisa dikatakan jual beli? Ada ketika tidak ada salah satu dari kelima ini, maka tidak bisa dikatakan jual beli. Gimana bisa dikatakan jual beli ketika penjualnya tidak ada? Mungkin kan? Pembelinya pasti juga harus ada, barangnya pasti juga harus ada, alat untuk menukar juga pasti ada, dan yang terakhir adalah akad atau serah ijab kabul Oh iya, ijab kabul atau akad atau serah terima. Jadi serah terima itu seperti apa misalnya? Bisa tahu? Apa serah terima misalnya? Serah terima misalnya Faiha menjual barang berupa figuran misalnya. Kemudian Ariel membeli barang tersebut. Nah, terus si Faiha bilang, saya menjual figura ini dengan harga 50.000. Kemudian Ali bilang, oh iya saya beli figura ini dengan harga 50.000 juga. Maka hal tersebut dikatakan akad. Jadi harus ada itu, harus ada akadnya. Oke, ini misal kalau di sini adatnya pasti nggak melulu atau nggak selalu bilang saya jual, saya beli gitu. Pasti langsung diserahkan uangnya, langsung barangnya diambil. Hal tersebut juga diperbolehkan. Lanjut kepada syarat sah jual beli. Saya terlalu cepat atau enggak? Kalau langsung bilang pasti langsung seperti itu daripada kelas lainnya. Lanjut ke syarat sah jual beli. Yang mana syarat sahnya ini syarat sah dari rukunnya tadi. Yang mana ada penjual dan pembeli. Syaratnya apa saja? Kalau ketika orangnya tersebut belum balik, apakah boleh melakukan jual beli? Boleh ya? Misalnya ada anak kecil yang ingin membeli mainan kepada orang dewasa pastinya yang menjual. Maka hal tersebut diperbolehkan. Mengapa diperbolehkan?
mereka mengira bahwa misal, oh tadi saya sudah membayar, padahal sebenarnya belum membayar. Maka tidak boleh atau tidak sah melakukan jual beli. Untuk yang selanjutnya, bukan pemborosan atau pemberian. maksudnya gimana? Tidak membeli barang terlalu berlebihan. Oke, betul, tidak membeli barang secara berlebih-lebihan atau tidak Foya. Tidak suka foya-foya. Orang yang suka foya-foya maka tidak bisa mengendalikan apa yang ingin dia beli. Untuk yang selanjutnya adalah Suka sama suka atau saling rela. Gimana bisa ketika terjadi jual beli, salah satunya merasa terpaksa membeli, merasa terpaksa menjual, maka hal tersebut menjadi tidak sah dalam jual beli. Untuk yang syarat sah selanjutnya, selain penjual dan pembeli, ada juga barang yang diperjualbelikan. Di situ ada yang pertama, yaitu barang itu suci. Barang itu suci. Barang itu dikatakan suci apabila tidak tidak najis. Misalnya barang najis itu seperti apa? Pupuk. Terus apa lagi? Pupuk. Bentar. Selain pupuk kan saya jelaskan di sini. Selain pupuk, arak. Oke, barang najis selain apa? Daging, darah, minuman keras. Sekarang yang mengenai pupuk tadi, pupuk yang dimaksud adalah kotoran hewan yang mana dijadikan untuk pupuk. Nah, kotoran hewan ini kan najis, maka tidak boleh diperjualbelikan. Tapi ketika ada seorang yang membutuhkan kemudian ingin membeli dari seorang peternak misalnya, maka hal tersebut diperbolehkan. Tetapi ada beberapa ulama yang mengatakan bahwa sebenarnya hukum untuk menjualbelikan kotoran hewan itu diperbolehkan, tetapi ada juga yang melarangnya. Untuk yang selanjutnya terkait darah, di sini siapa yang pernah makan darah? Oke, ada ayam. Makannya gimana? Enak. Goreng. Siapa lagi selain Radit? Enak. Siapa lagi selain Radit? Siapa lagi? Tapi digoreng. Darahnya digoreng, yang cair digoreng apa gimana? Darahnya cair. Darah buku. Oke, jadi darah buku atau didih kalau di sini biasanya? Didih. Nah, apakah didih itu haram atau halal? Oke, betul sekali. Jadi didih adalah haram. Itu sudah nas dalam Al-Quran yang mengatakan bahwa darah itu haram, tidak boleh dikonsumsi. Nah, teksturnya didih kalau saya pernah melihat langsung, tetapi tidak pernah memakan langsung. Itu teksturnya mirip dengan hati ayam atau hati sapi. Yang mana rasanya katanya enak. Gimana rasanya? Apa terakhir? Oke, jadi karena kalian sudah tahu bahwa didih atau darah buku tersebut haram, maka tidak boleh dikonsumsi. Nah, ada beberapa darah yang boleh dikonsumsi, misalnya apa? Ikan adalah hewan. Oke, betul. Namanya siapa? Yuvita. Oke, aku terakhir Yuvita. Jadi benar sekali apa yang dikatakan Yuvita, bahwa yang boleh dimakan adalah darah berupa limpa. Apa itu limpa? Oke, limpa itu misalnya kalian makan ayam, terus ketika ada di belakang tulangnya, misalnya tiga gitu, di belakang tulangnya ada kayak hati ayam yang menempel pada tulang. Nah, itu merupakan darah sebenarnya. Tapi darah yang boleh dikonsumsi, bukan darah yang mengalir kemudian dibekukan kemudian dikonsumsi. Nah, bagaimana hukumnya ketika Radit mengkonsumsi darah tersebut tapi dalam ketidaktahuan? Oke, betul, diperbolehkan. Tapi ketika sudah tahu maka tidak boleh. Yang tidak tahu apakah sekarang sudah tahu berarti tidak baik kembali. Oke. Untuk yang selanjutnya, barang itu bermanfaat. Barang yang sia-sia tidak boleh diperjualbelikan. Misalnya hewan lalat itu apa? Dia mau
Oke, barang-barang yang tidak bermanfaat tidak boleh diperjualbelikan. Untuk yang selanjutnya, barang itu milik sendiri. Barang curian tidak boleh diperjualbelikan. Mencuri saja tidak boleh, apalagi dijual belikan. Untuk yang selanjutnya, barang itu jelas dan dapat diserahkan kepada penjual maupun pembeli. Sudah jelas? Jelas. Oke, lanjut. Barang itu jelas dari segi takarannya, ukurannya, timbangannya. Misalnya jual beli beras, pasti berasnya sudah jelas berapa kilo, ukurannya semana, berasnya kualitasnya bagaimana gitu ya. Lanjut. Terkait syarat sah dari ijab kabul. Ijab kabul apa? Cesetan tadi katanya. Serah terima. Siapa yang namanya? Niko. Perkataan penjual dan pembeli yang sudah saya contohkan kepada Fasya dan Azul tadi ya. Oke, ijab kabul harus selaras. Bagaimana maksudnya? Harus selaras. Sama. Oke, benar sekali jawabannya. Jadi jarak antara ijab dan kabul tidak berselang lama. Untuk yang selanjutnya antara ijab dan kabul bermakna satu yang sudah saya jelaskan tadi. Adatnya langsung diberikan uang, barangnya diambil, itu sudah nggak apa-apa. Salah satu dari adat tempat yang mana termasuk dari ijab dan kabul. Untuk yang selanjutnya tidak boleh disyaratkan dengan sesuatu yang lain. Ini ibaratnya kayak menimbun barang, menimbun masker, menimbun hand sanitizer. Apabila saya mau jual barang ini, tapi syaratnya barang ini harus naik dulu harganya, maka hal tersebut tidak diperbolehkan, termasuk tidak sah ijab kabul. Untuk yang selanjutnya, ijab kabul tidak memakai ikatan jangka waktu. Kalau ikatan jangka waktu nanti jadinya iya, betul. Kriteria jual beli yang sah dan diperbolehkan. Ini kriteria jual beli yang sah dan diperbolehkan. Kriterianya tentunya sesuai dengan syariat Islam, syarat dan rukunnya harus sesuai dan tidak ada larangan nas di dalam Al-Quran. Saya larangan tadi, larangan untuk menjual belikan bangkai, darah, daging babi. Apakah ayam tiren boleh diperjualbelikan? Apa itu ayam tiren? Oke, betul mas kemarin. Apakah boleh diperjualbelikan? Tidak boleh. Mengapa? Betul Niko, karena termasuk bangkai. Terus lanjut, ada jual beli yang terlarang. Jual beli yang terlarang karena tidak memenuhi syarat dan rukunnya. Misalnya jual beli sistem ijon. Ada yang tahu sistem ijon itu apa? Sudah bilang tuh. Buah atau tanaman yang dipanen atau belum jelas barangnya. Oke, betul. Misalnya kalau di daerah saya itu banyak sekali kalau jagung misal, jagung tersebut belum tua, masih muda, tapi sudah dijual kepada pemborong. Jadi hal tersebut tidak diperbolehkan karena kita tidak tahu jagung tersebut apakah bisa panen, apakah gagal panen, apakah nanti penjualnya rugi atau pembelinya yang justru rugi karena terlanjur membeli dengan harga tinggi tetapi ternyata gagal panen. Contohnya seperti itu. Tapi ada juga beberapa ulama yang mengatakan bahwa boleh menjual barang atau menjual tanaman buah, misalnya jagung, ketika masih di pohonnya, tetapi jagung tersebut harus jelas, harus sudah tua, tidak boleh ketika masih muda. Yang mana sudah tua, sudah jelas bahwa jagung tersebut dapat dipanen. Ada yang mengatakan seperti itu. Lanjut kepada nomor 2, jual beli binatang ternak yang masih dalam kandungan induknya. Mengapa hal ini tidak diperbolehkan? Karena belum jelas barangnya. Belum jelas anaknya. Iya. Belum jelas anaknya. Oke, benar Ahmad. Jadi apakah nanti anaknya mati ataukah cacat ataukah besar kecil gitu? Tidak. Untuk yang selanjutnya, jual beli sperma atau air mani binatang jantan. Kemarin ada yang bertanya, saya lupa siapa. Sudah saya jelaskan. Apakah sudah jelas katanya? Kayaknya yang tanya Rati. Orang
dia tanya apa? Jual beli. Air manis. Nah, tidak jelas ya. Yang selanjutnya jual beli barang yang belum ada di tangan. Ini tadi sudah jelas, misalnya barang curi yang tidak diperbolehkan. Yang selanjutnya jual beli benda najis, tadi juga sudah sempat disinggung terkait hal tersebut. Untuk selanjutnya adalah jual beli yang sah, jual belinya sah tapi dilarang. Misalnya jual beli ketika memasuki waktu sholat Jumat. Nah, saya sempat menemui toko di sini. Itu ketika hari Jumat seperti ini, ketika saya mau membeli waktu pulang, itu tokonya sudah mau tutup. Nah, di tokonya itu di depannya ada tulisan tutup ketika memasuki waktu sholat Jumat dan juga kembali ketika sudah selesai sholat Jumat. Maka toko tersebut saya pikir, wah ini sudah menerapkan syariat Islam yang mana tidak boleh membuka toko ketika sholat Jumat. Kenapa? Karena mengganggu, bisa mengganggu kekhusyuan waktu sholat. Apa? Di bentor pas Beli kenapa? sholat Beli betul sebelum sholat Jumat. Hal tersebut diperbolehkan kenapa? Karena memasuki waktu sholat Jumat. Akan tetapi lebih baik sholat Jumat dulu baru membeli jajan gitu ya. Untuk yang selanjutnya jual beli dengan cara menimbun barang, menimbun masker, hand sanitizer ketika waktu corona kemarin ya. Itu juga tidak diperbolehkan. Menghambat penjual agar tidak sampai pasar sehingga penjualnya tidak tahu harga pasar itu seberapa, tidak tahu. Jadi nggak usah ke pasar wes, nggak usah ke pasar aja, di sini aja nanti banyak yang beli. Padahal maksudnya orang yang mencegah itu adalah agar penjualnya tidak tahu harga pasar sehingga bisa dijual rendah. Hal tersebut tidak diperbolehkan. Bisa tetapi dilarang. Terus selanjutnya membeli atau menjual barang yang masih dalam tawaran orang lain. Misalnya Indah mau membeli sarung, kemudian si Jauza bilang, oh saya mau membeli dengan harga yang lebih tinggi, mau saya berikan kepada kakak saya misalnya. Kemudian yang penjualnya bilang, oh kamu mau beli harga yang lebih tinggi, oke saya mau berikan ke kamu. Akhirnya si Indra tidak jadi membeli. Nah hal tersebut tidak diperbolehkan. Nah si Jauza nanti justru menyela-nyela atau membeli tawaran orang lain. Ketika Indra belum bilang, oh saya tidak jadi beli. Ketika Indra bilang, saya tidak jadi beli sarung ini karena harganya mahal. Nah barulah si Jauza masuk, itu diperbolehkan. Sudah jelas ya? Yang selanjutnya jual beli menipu atau mengecoh juga tidak diperbolehkan. Menipu barangnya misalnya sebenarnya kecil dibilang, ini barangnya XL kok pasti cukup. Itu hal tersebut tidak diperbolehkan. Jual beli barang untuk maksiat sudah jelas, membawa dampak bahaya konsumen, misalnya jual beli borax untuk makanan tidak diperbolehkan. Formalin, jual beli barang palsu terutama, misalnya jual beli buku bajakan. Siapa yang pernah beli buku bajakan? Tidak diperbolehkan. Kasian sama yang asli, ya betul. Kasian sama yang punya, yang ori, yang sudah diproduksi secara original, yang asli. Untuk pembahasan jual beli sudah selesai, kita lanjut ke kiat. Kiat itu apa? Kiat. Seperti aku. Jual beli memilih antara dua pilihan, antara meneruskan jual beli tersebut atau membatalkannya. Jadi ibaratnya masih dipikir-pikir, oh saya jadi membeli barang ini apa enggak sih? Itu kiat, maksud dari kiat. Pengertiannya sudah jelas ya. Untuk selanjutnya adalah terkait hukumnya kiat apa? Mubah. Hukumnya Waalaikumsalam. Hukumnya adalah mubah atau boleh. Jelas ya di sini
Ada berapa macam-macamnya kiar? 3, 4. Yang pertama kiar Majlis. apa itu kiar majlis? Kiar yang dilakukan selama menjual dan membeli masih berada di tempat apa jual beli. Oke, kalian bisa mengingat-ingat bahwa kiar majlis adalah kiar tempat ketika masih ada di Tempat. ibaratnya jual belinya itu tawar menawar pada saat masih di tempatnya. Untuk yang kedua, kiar Syarat. syarat. Apa maksudnya kiar syarat? Hal memilih adalah menentukan akad jual beli atau membatalkannya dengan syarat tertentu. Dan syarat tertentu, syaratnya misalnya apa? Nggak bisa tidur. Contoh, saya membeli ini. Misalnya satu orang angkat tangan. Pasti sudah membaca. Oke, nggak apa-apa angkat tangan. Yang belum pernah menjawab, coba saya pengen tahu angkat tangan suaranya. Angkat tangannya, suaranya bilang coba. Syarat tertentu itu misalnya seperti apa sih? Nggak ada nih. Sebenarnya tahu ya pasti, tapi tidak. Iya, nggak bisa jelasin. Nggak bisa jelasin. Misalnya jual beli balon ulang tahun. Saya mau membeli balon ini, tapi ketika anak saya beli balon ini ketika anak saya mau Ulang tahun. bukan. Ketika anak saya pengen balon ini. Kalau di sini misalnya tas. Ibaratnya ketika balon ini sesuai dengan keinginan anak saya, maka balon ini saya beli. Hal tersebut diperbolehkan asal antara kesepakatan penjual dan pembeli sudah setuju. Keduanya sama-sama setuju, sama-sama saling rela. Ibaratnya balonnya nanti dibawa dulu, saya bawa dulu ya. Tapi ketika anak saya nanti menyukai balon ini, maka saya membeli balon Tersebut. tersebut. Misalnya seperti itu. Jadi ada syaratnya. Syaratnya adalah misal barangnya dibawa dulu, anak saya nanti suka saya beli, kalau enggak ya jadi gimana? Oh oke. Barulah itu namanya kiar syarat. Untuk yang selanjutnya kiarnya apa lagi? Kiar AIB atau cacat. AIB. Kiar AIB itu misalnya seperti garansi. Kalau kalian membeli HP pasti mendapatkan garansi. Nah, ketika HP tersebut rusak dalam jangka waktu tertentu dalam masa garansi, maka diperbolehkan untuk dikembalikan. Hal tersebut masuk ke dalam kiar AIB. Jika ada catatan. Untuk selanjutnya adalah kiar Rupiah. Kiar rupiah maksudnya seperti apa? Hal bagi pembeli untuk menentukan akad jual beli atau membatalkannya karena objek yang dibeli belum dilihat ketika akad berlangsung sehingga berlangsung. Misalnya seperti apa? Oke, check out apa? Shopee. Ya. Terus apa lagi? Oke, apapun yang ada di marketplace, barangnya kan belum kita lihat. Iya. Kita lihatnya cuma di video, misal di foto gitu. Nah, ketika barangnya datang ternyata nggak sesuai dan barang tersebut boleh dikembalikan atau kita boleh mengajukan pembatalan, maka terjadilah kiar Rupiah. ya, misalnya seperti itu kalau zaman sekarang. Sudah cukup terkait macam-macam kiar dan eksistensi kiar pada zaman milenial itu seperti halnya tadi Shopee atau Tokopedia, Blibli dan lain sebagainya. Pembatalan jual beli terhadap orang yang menyesal. Nah, pembatalan jual beli pada orang yang menyesal perlu digarisbawahi ya bahwa sangat dianjurkan atau disunahkan kepada penjual atau pembeli untuk menerima pembatalan tersebut. Hukumnya menjadi sunnah karena membantu orang lain yang menyesal tersebut. Ketika misalnya pembeli kerudung kemudian tidak suka, terus si pembelinya bilang kepada penjualnya, saya tidak jadi beli kerudung ini karena saya merasa tidak cocok. Kemudian pembelinya, oh iya tidak apa-apa, saya kembalikan uangmu. Maka hal tersebut disunahkan atau dianjurkan. Lanjut kepada kirot. Cepat sekali ya. Gak apa-apa, seru. Mas ini sedikit aktif, saya bikin. Alhamdulillah. Kirot, apa itu kirot? Pinjaman atau utang.
Itu namanya adalah kirot. Misalnya kalau ini nanti masuk ke dalam rukun. Ini kalau kirot pemberian modal kepada seseorang, kepada orang lain untuk dijadikan modal usaha dengan harapan memperoleh keuntungan yang akan dibagi sesuai dengan perjanjian. Hukum kirot adalah Mubah atau boleh? sebagaimana hukum Hukum kiat. hukum qiyam tadi, mubah atau Boleh. sebagaimana dalam Quran surat Al-Maidah dasarnya nih. Dalam hadis riwayat Muslim, Abu Dawud dan Tirmidzi. Abu Dawud dan Tirmidzi. Apa? Ada perbedaan Abu Dawud? Oh iya, maaf kalau saya sempat menyinggung terkait kata ini. Enggak. Yang selanjutnya tadi hukumnya adalah mubah atau boleh. Yang selanjutnya rukun. Rukun dan syarat. Maka jadi satu ya ini. Ya. Rukunnya kalau tadi ada penjual, pembeli, kalau pembeli. Kalau ini rukunnya pasti ada Pembeli modal investor atau pengelola modal. Jadi harus ada investornya atau yang memiliki modal. Yang kedua harus ada pengusaha. Oke, atau orang yang menjalankan modal. Yang pertama investor, yang kedua pengusaha, yang ketiga Modal usaha. modal usaha. Harus ada modal usahanya. Yang keempat Lapangan kerja. lapangan kerjanya. Yang kelima Ijab kabul. ijab kabul. Nah, sederhananya kalian bisa membaca sendiri ya terkait syaratnya. Sederhananya ketika ada seseorang yang memiliki modal atau memiliki uang tapi tidak bisa dikelola, misalnya orang tersebut tidak bisa, saya terlalu cepat apa? Enggak. Misalnya ketika orang tersebut mau membuka suatu toko tapi orang tersebut tidak bisa menjalankan toko tersebut, kemudian memberikan modal kepada orang yang tidak memiliki modal, orang tersebut kemudian mengelola toko yang dimiliki oleh pemilik modal tersebut, kemudian dikelola, kemudian bagi hasil. Nah, hasilnya nanti dibagi dua. Misalnya lagi selain toko, misalnya siapa? Misalnya memiliki sapi, kemudian sapi Ayam. kenapa ya? Jualan ayam. Oh, penjualnya, aslinya. Iya. Oke, misalnya memiliki ayam, kemudian si Faiza ingin memelihara ayam tersebut. Nah, yang memiliki modal adalah Isal. Nah, si Faiza ini berperan sebagai apa? Pengusaha. Yang investornya tadi kan Isal. Iya. Pengusaha. Apa tadi? Modal usahanya apa? Ayam. Lapangan kerjanya Riko. lapangan kerjanya adalah memelihara ayam. Kerjanya memelihara ayam. Nah, ijab kabulnya sudah pasti antara kedua belah pihak ya. Setuju. Nah, itu nanti Isal bilang, nanti kalau ayamnya bisa bertelur, nanti telurnya hasilnya kita bagi dua ya. Itu namanya investor, pengusaha, atau yang namanya kalau di sini kirot gitu. Sederhananya seperti itu. Lanjut kepada macam-macam kirot. Ada yang kirot bentuk sederhana dan modern. modern. Kalau yang sederhana itu sebagaimana dalam kisah Rasul yang mana seorang istrinya Rasul bernama Khadijah memiliki modal, kemudian Rasulullah mengelola modal tersebut atau menjualkan barang dagangan Khadijah. Itu misalnya secara sederhana seperti itu. Yang sebagaimana sudah saya jelaskan ini tadi antara Isal dan antara Faiza itu juga termasuk sederhana. Kemudian yang modern yang seperti apa? Yang dilakukan secara Terorganisir. antara nasabah dan pihak syariah. Oke, betul, antara nasabah bank syariah ya. Iya. Misalnya ada seorang investor yang memiliki modal kemudian menabung ke bank tersebut, bank syariah, dan kemudian bank menyalurkan modal tersebut kepada pengusaha. Orang yang tidak memiliki modal tersebut tapi memiliki kemampuan dalam mengelolanya. Oke, betul. Nah, setelah dananya tersebut dialokasikan kepada pengusaha mengelola, mendapatkan keuntungan atau mendapatkan hasil, kemudian hasilnya diserahkan kepada bank tersebut kemudian
kemudian membagi tiga. Tiganya kepada siapa? Kepada bank tersebut karena sudah diletakkan modal atau sudah ibaratnya menjadi pihak penengah, pihak ketiga antara pengusaha dan pemberi modal. Dari sini paham? Insya Allah. Oke. Lanjut setelah macam-macam ke larangan dalam kirot. Cepat sekali kelas ini. Misalnya melanggar perjanjian, misal sama Pak Iza sudah sama-sama sepakat nanti kalau ayamnya sudah bertelur maka dibagi dua. Tetapi ketika Pak Iza ternyata menjual telur tersebut semuanya, misal tidak diberikan bagiannya, maka termasuk melanggar perjanjian yang sudah disepakati. Lalu yang ketiga, diperbolehkan menggunakan modal untuk kepentingan pribadi, sudah jelas. Menghambur-hamburkan modal yang mana ternyata Pak Iza tidak memelihara ayam tersebut, tetapi justru menjualnya atau justru menyembelihnya. Terus yang selanjutnya menggunakan modal untuk perdagangan yang diharamkan, itu juga tidak diperbolehkan. Sudah diberikan modal sekian ratus juta ternyata untuk perdagangan minuman keras. Hal-hal yang harus diperhatikan. Perhatikan apa saja? Penerima dan pemilik modal harus saling mempercayai dan dapat dipercaya. Oke, betul. Kalau saya belajar itu biasanya emang harus di sini. Di poin-poin gini nanti biar lebih mudah. Apa saja tadi yang sudah dibahas? Oh, sudah pengertian, hukumnya, lanjut, kirot. Hal-hal yang harus diperhatikan, harus saling percaya. Isa harus percaya kepada Pak Iza harus percaya kepada Isa. Sama-sama. Yang lanjut, bekerja hati-hati. Yang hati-hati siapa? Penerima modal. Betul, berarti Pak Pengusaha. Iza atau Pengusaha. Terus perjanjian antara pemilik dan penerima modal hendaknya dibuat Jelasnya. jelas ya. Insya Allah. Terjadi kehilangan atau kerusakan modal di luar kesengajaan Pak Iza atau pengusaha, maka yang mengganti siapa? Pemilik. Betul, yang mengganti adalah Isa. Tetapi ketika Pak Iza menggunakan modal tersebut dengan semena-mena, maka terjadi kerugian, ayamnya mati, ayamnya ternyata disembelih, dijual, maka yang harus mengganti adalah Pak Iza. Pak Iza atau pengusaha. Gitu. Nah, ini sudah jelas masuk kepada poin E. Jika terjadi kerugian di luar dugaan, hendaknya ditutup dengan keuntungan yang diperoleh sebelumnya. Jadi misalnya sama-sama nggak sengaja, maka keuntungan yang sebelumnya dimasukkan ke dalam keuntungan yang sekarang. Misalnya kirot sebagai bentuk kepedulian sosial atau pemerataan ekonomi, yang mana satunya tidak memiliki modal, satunya memiliki modal, maka sama-sama membantu. Lanjut kepada hikmah kirot yang mana pasti sudah kalian baca ya. Insya Allah. Sudah merangkum semuanya kan? Nah, insya Allah. Bilangnya belum Sampai kiar. Oh iya, maaf sampai kiar ya. Iya. Gak apa-apa ini kan. Kalau hikmahnya sudah jelas ya pasti. Hidup tolong menolong, Iya. ibadah atau menjaga badan, silaturahmi dan ukhuwah Islam. Iya. Ya. Lanjut kepada riba. Yuk. Mau lanjut apa istirahat? Lanjut. Bapak. Pokoknya lanjut, semuanya istirahat. Capek apa? Enggak. Biasa aja. Kayak capek Bu Fitri. Yang capek saya tadi dari tadi ngomong saja, kalian tidak bosan mendengar saya? Tidak. Biar cepat. Saya ngomongnya baru beli atau enggak? Tidak. Jelas ya? Jelas. Saya takutnya nanti kalian ini Fitri ngomong apa sih? Takutnya enggak ya? Tidak. Tenang. Sekarang karena sudah dijelaskan terkait tiga ini ya, muamalah yang ribanya belum, yang bunga bunganya juga belum. Untuk kedua bab ini kita bahas minggu depan ya. Iya. Nah, selanjutnya kalian mengerjakan Penilaian harian. ya penilaian harian 3. Penilaian harian halaman 41. Apa?
Kalau di sini sudah ada mantan-mantan. Sini ada yang pacaran? Masa kalian itu memang masa-masa transisi ya? Suka sama tapi harus bisa mengontrolnya gitu ya. Masalahnya bukan masa-masa pacaran. Dulu saya waktu SMP kelas 3 itu saya nggak pernah namanya pacaran. Nah, itu benar-benar saya nggak tahu sama sekali dan nggak pernah berhubungan sama laki-laki atau sama lawan jenis, saya nggak ngerti. Jadi saya waktu saya masuk sekolah ini ya sedikit kaget. Apa mungkin ya memang anak zaman sekarang seperti itu, tapi zaman saya dulu juga beberapa teman saya di kelas juga seperti itu. Iya, tidak semua. Tapi kalau hal-hal semacam itu belum waktunya itu belajar. Iya. Saya yakin pasti di sini ada yang punya pacar pasti. Ada salah satu pasti masih ada. Mungkin satu kelas atau mungkin beda kelas. Iya, beda kelas atau mungkin beda agama. Beda agama. Beda agama ada. Siapa? Saya dibuka bukunya halaman 1 dikerjakan yang nanti kalau ada soal-soal terkait riba atau bunga dalam perbankan tidak perlu dikerjakan terlebih dahulu. Kita lanjutkan minggu depan. Nah, ini sama jualnya juga. Romawi 1 dulu. Rangkumannya dikumpulkan. Tidak. Oke. Intinya Rangkuman. rangkumannya ya, rangkumannya dikumpulkan. Satu orang saja langsung ke depan gitu. Oh iya, yang sudah dikumpulkan saya bawa dulu. Silakan dikerjakan. Di PS Minggu kemarin hari Jumatnya selain saya siapa lagi yang ngajar? Pak BDI. Teman-teman juga diajar. Iya. Oh iya, untuk tadi Prasetya. tadi dulu nggak salahnya. Belum apa pada soalnya. Sekarang
Besok Ya, ya Allah. Waktunya sudah saya kasih 1 minggu. Kalau besok masih belum hafal, saya tambahin lagi. Ini sudah semua rangkumannya. Mulai nama Pan. Ayat saya harus melihat tulisan kamu surat semua ya. Semuanya bawa HP kan? Ada yang nggak bawa? Hari Jumat bawa semua. Kalau sama tergantung disuruh bawa HP juga gak apa-apa. ya Apa gini? nanti HP-nya dititipkan Iya. Fitri. Oh biasanya memang semua dibawa. Tapi jam pertama gini gak dititipkan? Enggak. Baru dititipkan nanti atau? Nanti kalau setelah pelajaran dipakai masih dipakai pelajaran. Semuanya punya WA ya? Punya. Punya semuanya itu juga punya. Jelas. Aku dia orang. Ya. Aku tempel. Apa gimana? Sistem? John. Joy, kenapa sistem hijau? Sistem hijau sistem hijau itu sistem yang sudah tadi dijelaskan bahwa ketika misalnya membeli suatu buah, nah buah tersebut itu belum masak atau belum matang, tetapi ada satu pemborong atau pembeli bilang saya mau beli barang ini atau mau beli buah ini, sedangkan buah tersebut belum dipanen, belum tahu harga, belum tahu timbangannya, beratnya berapa itu belum tahu. Misalnya juga kacangan, kayak kacang tanah atau kentang yang berada di dalam tanah kan tidak tahu. Nah, itu tidak diperbolehkan karena barangnya tidak jelas, belum jelas sih. Masanya nanti apakah bisa panen, apakah gagal panen. Makanya juga tidak tahu apa? Pisang hijau, pisang yang sudah. Nah, gini kalau pisang hijau, pisangnya sudah masak belum? Nah biasanya kalau yang tadi saya bilang bahwa kalau sistem hijau ini ada juga yang memperbolehkan kalau pisang
sisir di dalam satu pohonnya. Nah itu diperbolehkan sesuai dengan harga pasaran tentunya pastinya. Kan ada jelas tuh sisirnya 1, 2, 3 gitu. Berapa sisir gitu. Gini. Pertama kali kamu. Iya. Iya. Jadi loh. Enggak apa-apa, saya senang lihat di YouTube. Aku nggak ada episode cici kok. Jadi buka. Kan yang tadi ya, kecapean, kecapean. Dia pagi tes ekstranya tuh oh aktif ya. Jadi paling ada. Mami udah nggak masuk berapa kali? Kalau nggak salah masuknya itu hari Rabu kemarin, mulai Rabu kemarin. Tadi apa pengacara ya? Pengacara di pasar itu misalnya yang tadi ada kayak misalnya memiliki padi, dan mau masak tapi dihalang-halangi, kemudian yang dihalangi ini pengacara di pasar tidak tahu harga pasarnya atau nggak gitu. Sebenarnya masih satu harganya 1.000 tetapi dinaikkan menjadi 2.000. Nah yang lain kan jadi ikut-ikutan, itu mengajar harga pasar. Bisa juga malah merendahkan harga. Tadi siapa yang merendahkan atau justru merendahkan harga, misalnya harga satu ballpoint misalnya seharusnya 1.000 tetapi dia memberi harga 500 agar laku, itu harga tersebut juga tidak diperbolehkan karena tidak bisa menyesuaikan dengan penjual yang lain sehingga harganya menjadi kacau. Waalaikumsalam.
Kita yang dua meja, tiga topeng ya. Masa belum? Gak apa-apa, Bu. Udah berapa? Dua anak. Sakit semua. Iya. Sudah mudah-mudahan saya semua ya. Amin. Sudah ya, semua. Waalaikumsalam. Yang nomor 9 itu yang jual beli yang sah tapi dilarang ya, yang tidaknya dicoret. Berikut ini yang termasuk jual beli yang sah dan dilarang dalam Islam. Nah, maksudnya tapi dilarang, sah tapi dilarang. Ya, Kak. Sudah selesai tadi? Yang lain rambutnya udah selesai? Oke, baik, alhamdulillah pembelajaran kita pada pagi hari ini telah selesai. Bagi yang belum selesai rambutnya, hari ini harus dikumpulkan di meja saya di sampingnya ruang guru, tahu? Harus dikumpulkan hari ini juga. Semoga bermanfaat pembelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Depan kita lanjut kepada Priva dan Bunga dalam perbankan. Ya. Ini dikerjakan sampai sebelum Priva saja. Nanti Rivanya minggu depan. Atau boleh misal kalau ingin mengerjakan sampai selesai juga sangat bagus, sangat juga boleh. Ya, Kak. Oke, sekian.